Salam saudara-saudara, kita ada dalam saatnya menabur persiapan bahan untuk khotbah 31 Desember 2021, pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Temanya adalah Tuhan ada di setiap musim kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan di setiap musim kehidupan. Engkau Tuhan yang menopang kami. Kami persiapkan diri untuk bahan khotbah mengakhiri tahun ini. Tuhan berkati agar apa yang kami siapkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tolong kami yang lemah, Roh Kudus-Mu berkarya melalui firman-Mu. Amin. Nah, saudara, pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Banyak ahli perjanjian lama sepakat bahwa yang menulis kitab pengkhotbah adalah Salomo. Hal ini didasarkan pada ungkapan pengkhotbah yang menyebut dirinya anak Daud, raja di Yerusalem, seseorang yang telah meningkat hikmatnya lebih dari semua orang yang ada di Yerusalem sebelum aku, dan seorang yang telah mengumpulkan banyak peribahasa. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1, ayat 16, pasal 12 ayat 9. Pada bagian ini juga menjadi pintu masuk mengenal dan mencari karakter spiritualitas Salomo, karena kalau ditelusuri ada 3 kitab yang ditulis, Kidung Agung, Amsal, dan Pengkhotbah. Diduga Kidung Agung itu ditulis oleh Salomo yang muda dengan semangat cinta yang menggebu-gebu gelora cinta asmara. Karena itu tulisannya penuh dengan cinta-cinta. Amsal ditulis oleh Salomo yang usianya sudah matang sehingga banyak nasihat-nasihat hikmat. Sementara Pengkhotbah ditulis oleh Salomo yang sudah tua, sehingga banyak tulisannya yang mengarah pada sikap skeptis terhadap apa yang sudah dilakukan manusia. Nah, dengan metode memahami gagasan penulis kitab pengkhotbah, menurut saya kita mesti terlebih dahulu mengenal konsep waktu, yang mana arahnya adalah konsep waktu menurut Salomo sebagai penulis. Pertama, isi kitab pengkhotbah mengarah pada kemungkinan seseorang yang melihat kembali kehidupan yang panjang dan ia merasa belum berbuat banyak hal. Sebagai raja, Salomo memiliki kesempatan dan sumber daya untuk mengejar, menyelidiki, dan mendalami kebijaksanaan, kesenangan, dan pekerjaan yang telah ia kerjakan. Namun ada tulisan yang lelah akan dunia menunjukkan bahwa di akhir hidupnya dia melihat kembali kebodohannya dengan penyesalan, menunjukkan kepada kita bahwa ternyata kehidupan yang lebih baik dan lebih sederhana ialah kehidupan yang dijalani dalam terang arahan Tuhan. Lakukanlah, Pengkhotbah pasal 12 ayat 13-14, lakukan sebelum terlambat. Jadi waktu menurut Salomo bukan hanya serangkaian aktivitas, tetapi lebih pada sebuah kemauan evaluasi untuk apa yang hendak dilakukan, mau dilakukan, dan mungkin apa yang telah kita lakukan. Kedua, fakta tentang aktivitas waktu sangatlah tepat. Kita semua menginginkan makna dalam hidup. Seringkali pencarian itu membawa kita menyusuri jalan berliku, naik turun, yang dipenuhi dengan semburan kepuasan yang bersinar terang untuk sementara waktu, tetapi akhirnya memudar. Pengkhotbah menyampaikannya dengan sangat jelas. Lalu dengan jelas pula dia mengatakan ketika kita berusaha menemukan makna dalam mengejar kesenangan, komitmen terhadap pekerjaan, atau melalui kedalaman intelektual yang terpendam, kita semua akhirnya menemukan jalan buntu dalam setiap pengejaran itu. Dengan pengalaman Salomo sendiri, akhirnya dia mengakui bahwa kunci kehidupan ini adalah kita tidak bisa terlepas dari pengakuan kita akan campur tangan Tuhan. Inilah yang kemudian menolong kita untuk mengerti bahwa Salomo mengajak kita berhati-hati terhadap menjalani waktu tanpa makna, apalagi waktu terbuang tanpa menemukan jalan kekal. Itu berarti kita tidak boleh dengan mudah memberi cap bahwa Salomo membawa gagasan kesia-siaan, seolah-olah apa yang dia lakukan, apa yang saya dan saudara lakukan itu semua sia-sia. Setiap pasal dalam kitab pengkhotbah sebenarnya berisi sebuah rekaman waktu dibahas oleh sang penulis. Kemudian dengan gaya sastranya, penulis memberi kesempatan bagi pembaca untuk menilai, bahkan mengambil keputusan terhadap apa yang ia baca. Untuk itu, menurut saya, kitab pengkhotbah adalah kitab yang paling realistis dalam dunia sastra. Mari kita dalami teks Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-15. Ayat 1 dibuka dengan ucapan, "Kole-kole
Sem am cert skole kole, tak hat sama yim et. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Apa uniknya saudara? Lihat baik-baik. Salomo memulai dengan mengingatkan kita ada perbedaan antara waktu dan musim. Ada dua alat yang bisa kita contohkan. Jam tangan yang kita pakai misalnya menunjukkan kita terhadap ada waktu, detik, menit, ada jam. Ini proses waktu yang akan kita jalani. Tapi kita tidak hanya butuh itu saja. Ada alat kedua namanya kalender. Di dalam kalender itu kita ada hari, tanggal, minggu, bulan, akhirnya tahun. Ketika kita jalani waktu, detik, menit sampai jam, pada akhirnya kita akan tiba pada apa yang disebut kalender. Akhirnya merekam semua perjalanan waktu, lalu kita menyebutnya sebagai sebuah musim. Setelah waktu kita jalani, kalender akan menunjukkan ini musim. Apa maksudnya saudara? Pertama, kita tidak bisa menghindari waktu. Jam itu aktivitas rutin waktu saya dan saudara. Tapi ingatlah, waktu akan tiba di terminal musimnya masing-masing. Disitulah kita akan melihat apakah waktu yang kita jalani adalah waktu yang biasa, ataukah waktu itu telah menciptakan momen-momen yang memaknai musim kehidupan kita. Kedua, apa aktivitas waktu yang lebih banyak kita jalani? Apa yang membuat kita kagum? Apa yang membuat kita lelah? Dan apa yang tidak bisa kita lakukan? Ayat 2-8 merekam 7 ayat ini. Dia membuat 28 pernyataan, 14 pernyataan negatif dan 14 pernyataan positif. Dari 14 pernyataan positif dan negatif itu, Salomo seolah bertanya pada kita, manakah aktivitas waktu yang paling sering kita alami? Mana yang menyita waktu kita, mana yang membuat kita tidak peduli, mana yang membuat kita lelah, dan mana yang menurut kita adalah aktivitas waktu natural. Jadi perekaman itu menolong kita untuk kita bisa tahu ini waktu apa, ini waktu apa. Ketiga, lalu di ayat 9 dia kembali bertanya pada setiap pembaca, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ini adalah bagian pertanyaan yang paling mengganggu. Kita harus jujur bahwa kita suka terjebak pada rutinitas waktu. Hidup kita seolah sudah didesain untuk menerima semua aktivitas waktu. Salomo mengajak kita bertanya, adakah evaluasi kita terhadap rutinitas waktu? Apa makna kelahiran? Apa makna menanam? Apa waktu menangis, tertawa, menari, mengumpulkan, membuang, memeluk, merobek, berdiam diri, bicara, perang, dan sebagainya. Ada seorang filsuf bilang begini, hidup itu harusnya mempertanyakan makna. Kenapa? Karena kita tidak hidup setengah. Hidup kita adalah hidup yang penuh. Kita mengalami segala sesuatu secara apa? Dari saat ke saat secara utuh dan penuh. Derita akan bergandeng dengan bahagia, tapi dialami oleh kita seluruhnya. Karena keduanya itu adalah kehidupan sendiri. Maka pertanyaan tentang makna itu penting supaya kita jangan bikin frame. Ini frame ini lebih kecil, lebih besar, lebih ini, lebih tidak. Bukan maksud itu. Karena hidup adalah sebuah pemaknaan. Apa? Sekecil apapun kita dapat makna. Makna apa yang kita dapat? Dua. Berikut itu saudara. Menurut dia, dengan berkata pada semua unsur kehidupan, misalnya kita kan mencari makna, termasuk duka dan bahagia, maka kita akan dapat kejernihan dari setiap waktu yang kita jalani. Kita juga bisa melihat dunia apa adanya. Kita tidak terbelenggu oleh emosi yang negatif atau pikiran yang menyiksa jiwa. Kita mampu untuk mengambil satu keputusan yang tepat. Yang berikut, kenapa kita harus mempertanyakan kehidupan? Pertanyaan tentang makna lenyap ketika kita bukan hanya sampai di makna. Kita akan lihat, ada kejernihan, tapi juga kita akan lihat betapa kayanya hidup ini. Meski kita harus jujur bahwa tidak segala hal harus dicari maknanya, tapi kita kan tahu bahwa waktu ini adalah pemberian Allah bagi manusia untuk menciptakan perubahan bagi manusia dan hidupnya. Saat manusia tidak mencari makna, dia kehilangan kejernihan, dia kehilangan kesempatan untuk melihat betapa kayanya hidup ini. Maka menurut Salomo, itulah kesia-siaan hidup tanpa untung. Jadi Salomo meminta kita menyadari keunikan kita bahwa kita adalah makhluk spiritual yang memiliki pengalaman dunia
bukan makhluk duniawi yang mencoba memiliki pengalaman spiritual. Saudara bisa bandingkan dengan fakta kehidupan hari ini. Sudahkah kita fokus pada waktu nyata kita, pandemi, bencana, pelaporan masalah politik, masalah ekonomi, semua serba meningkat. Jika kita tidak memaknainya sebagai manusia spiritualitas, maka kita akan menjadi manusia yang mengalami musim-musim kehidupan yang paling menakutkan. Sebuah ilustrasi yang sempurna tentang hal ini adalah bangsa Israel dalam perjanjian lama. Mereka terus melihat semuanya, mereka mulai lihat dengan soal aktivitas waktu. Mereka memandang laut teberau, pikir mereka waktu mereka mau lewat ini pasti mereka akan mati di sini. Ini adalah jam kematian. Mereka dalam perjalanan kemudian mereka terus melihat kekurangan makanan dan air di hutan, di padang belantara. Mereka akan mati di sana. Tetapi itu kan mereka pakai aktivitas waktu arloji. Sementara Musa dia taruh di kalender, dia taruh kalender musim di hati dan otaknya. Dia tahu mereka ada di laut teberau, tapi itu tidak lama mereka akan lewati. Makhluk spiritualitas akan melihat musim yang menggembirakan. Dalam ayat 10-12, Salomo berupaya menjawab kegagalan manusia memaknai waktu yang Tuhan beri. Karena orientasi kehidupan mereka hanya bersenang-senang. Mengapa demikian? Manusia pikir bahwa sibuk menjalani waktu saja sudah cukup. Jadi orang normal saja sudah cukup. Senang-senang menikmati hidup saja sudah cukup. Cara berpikir kita mungkin seperti ini. Begini saudara. Misalnya sekarang saudara pakai jam tangan. Kita tahu bahwa jam tangan itu adalah ciptaan seseorang ahli arloji misalnya. Ketika kita membelinya, pertanyaannya apakah kita masih berhubungan dengan pembuat jam tangan? Bisa ya, tapi hubungannya hanya untuk mengetahui ketepatan waktu. Karena dia yang merancang, tidak ada ikatan lain selain kita asas manfaatnya itu. Sebenarnya ketika kita sudah membeli jam tangan, maka kitalah pemilik jam tangan itu dan kitalah yang mengatur waktu itu kan. Kita menjadi sangat otonom mengendalikan waktu. Nah, sebagai makhluk spiritualitas, kita mesti punya kekaguman untuk semua waktu dan sambil berkata, segala sesuatu indah pada waktu. Kita akan melampaui segala musim hal-hal yang ada di depan kita. Kekaguman itu akan menolong kita untuk tidak kehilangan apa yang disebut Salomo sebagai waktu kekal. Waktu kekal itu mendorong kita ada pada tujuan yang benar. Seperti kata Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Dan kita tahu bahwa Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah, mendatangkan damai sejahtera bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan tujuannya. Waktu kekal itu membuat kita melihat karya Allah bagi dunia yang berubah ini, dan Allah benar-benar mengatur semuanya. Tidak mungkin semua tanpa diatur oleh Allah. Akhirnya dalam ayat 13-15, Salomo tidak menjawab apa-apa bahkan menyembunyikan hal yang penting. Silakan lakukan aktivitas waktumu. Jika engkau menganggapnya pemberian Allah, tetapi milikilah rasa takut akan Tuhan. Sebab ada satu waktu yang disembunyikan sebagai gagasan pengkhotbah yang justru akan nampak dalam kekristenan. Saya menyebutnya pembalikan waktu. Hidup tak hanya jalan realistis. Hidup juga ada tangan Tuhan yang bekerja. Suara Injil akan berkata dengan lantang bahwa Tuhan telah hadir sebagai Immanuel untuk mendesain waktu yang baru. Aku adalah Alfa dan Omega. Akan ada masa penderitaan diganti sukacita dan hari penghakiman itu akan datang. Waktu pembalikan inilah yang membuat kita tidak skeptis, tidak melihat segala perkara sia-sia, tidak kecewa terhadap ketidakadilan. Dengan demikian, maka mari kita menutup tahun ini dengan percaya bahwa Allah akan membalikan semua waktu bagi kebaikan semua orang, semua ciptaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau menuntun kami, biarlah Roh-Mu menyempurnakan setiap perkataan firman. Amin.